hanya secara pribadi, orang itu akan masuk dalam kehidupan yang abadi. Jelas, iya dan amin. Karena dia berkata-kata. Oleh karena dia punya kuasa itu. Oleh karena dia adalah Tuhan. Bapa dan anak adalah satu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Ya, ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, sering kita kenal dengan sebutan Allah Tritunggal. Ya, Allah Bapa memberikan pekerjaan itu kepada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Jadi mengapa kita mempercayai Yesus? Mengapa kita harus sungguh-sungguh mengikut Yesus? Mempercayai apa yang dikatakan. Dan kalau Yesus katakan kita percaya kepadanya, maka kita berpindah daripada maut kepada hidup. Ya, percaya. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan, ya, yang diutus oleh Allah Bapa sendiri, dan pekerjaan itulah yang sedang dilakukan oleh Yesus dan terus dilakukan oleh Yesus. Pekerjaan, karya keselamatan terus dikerjakan, belum berhenti. Kapan berhentinya? Setelah selesai akhir, ya, kehidupan manusia di muka bumi ini, kiamat. Ya, kedatangan Kristus kedua kali. Kalau Yesus Kristus sudah datang kedua kali, tidak perlu lagi penginjilan, tidak perlu lagi pemberitaan Injil. Tetapi sebelum kedatangan Tuhan, dan selagi kita hidup ini sedang dikerjakan oleh Tuhan sendiri, melalui hamba-hambanya, melalui orang percaya, yang terus memberitakan kabar keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Dan itu terus dikerjakan oleh Tuhan sampai saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 37 berkata begini. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi suatu ketika salah seorang murid berkata, ya, Guru, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Ada yang ingat siapa nama murid itu? Ada yang ingat? Gak ada ya? Ya, biasa kalau sekolah minggu tahu itu. Ya, Filipus ya. Tuhan bilang, Filipus, bagaimana kau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Kalau kau melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Itu dia. Jadi Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan, memindahkan manusia yang sudah percaya itu dari maut kepada hidup. Dari neraka kepada surga. Yang semestinya upah dosa adalah maut itu. Manusia semua yang sudah jatuh dalam dosa, mati, pasti masuk neraka dia karena dosanya. Tetapi oleh percayanya kepada Yesus, ya, dipindahkan dia. Dan tidak akan mengalami penghukuman, tidak akan mengalami penyiksaan yang abadi, melainkan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Rupa Bapa tidak pernah dilihat oleh seorang pun. Yang berjumpa pernah dengan Allah dalam kemuliaannya hanya Musa. Ya, ketika Musa berjumpa dengan Allah, Alfa dan Omega itu, di mana ada api yang menyala, tapi semak-semak belukar tidak terbakar. Dan Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu, sebab tempat ini kudus. Dalam kemuliaan, tak seorang pun saudara bisa berhadapan muka dengan Allah dalam kemuliaannya. Itu sebabnya Yesus datang. Ya, Allah menjadi manusia. Menjadi manusia supaya manusia dapat mengenal dia. Saudara dan saya mengenal dia. Sebab dia Tuhan yang memilih saudara dan saya, yang menyelamatkan saudara dan saya.
Di ayat 38. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ketika Yesus berbicara dengan orang-orang Israel pada waktu itu, ya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang tahu kebenaran, tetapi mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan Yesus berkata, firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Engkau mempelajari firman, engkau mempelajari kitab suci, tetapi engkau tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Engkau tidak percaya kepada Yesus. Yesus mau berkata, engkau tidak percaya kepada Aku, engkau tidak akan mengalami kehidupan. Orang yang tidak percaya kepada Yesus akan dihukum, masuk dalam penyiksaan yang abadi, akan masuk neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataan Yesus, percaya kepada Dia, yaitu kepada Allah yang mengutus Yesus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup. Dan tidak ada hukuman, penyiksaan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Wow, luar biasa. Mengapa kita harus mempercayai Yesus? Karena Dia mengerjakan pekerjaan Bapa itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah pekerjaan dari Allah sendiri. Alasan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus mempercayai Yesus? Sehingga olehnya kita akan pindah dari maut kepada hidup. Karena Yesus adalah sebagai hakim. Berbicara sebagai hakim adalah penentu. Seperti dalam satu persidangan, ada terdakwa yang sedang menantikan keputusan dari hakim. Kalau hakim berkata masuk penjara, masuk. Kalau hakim berkata bebas, Anda dibebaskan, bebas. Siapa yang akan menentukan? Yesus sendiri. Hakim ya, yang adil. Dia penentu apakah manusia ini akan masuk dalam kerajaan surga atau akan masuk dalam penghukuman yang abadi Dia tentukan. Kalau kita melihat Matius pasal 7, ya, ada orang memang bersuruh-suruh dalam nama Yesus, tapi Tuhan Yesus katakan, enggak boleh masuk. Tuhan, kami sudah bersuruh dalam nama-Mu, bernubuat dalam nama-Mu, ya, membuat mujizat dalam nama-Mu. Berarti orang ini melayani, orang ini dalam kehidupannya bersuruh kepada Yesus. Tapi Yesus bilang, tidak. Kamu melakukan kejahatan. Enyah, aku tidak mengenal kamu. Itu hakim. Enggak bisa kita main suap. Ya, enggak bisa kita berpura-pura. Oh, dulu kan saya sudah percaya Tuhan. Dulu saya rajin ke gereja Tuhan. Dulu saya baca Alkitab Tuhan. Saya selalu menyebut nama-Mu Tuhan. Apalagi pas lagi terkejut Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Itu menyebut nama sembarangan. Itu namanya menyebut nama Tuhan sembarangan. Karena ada orang suka latah. Ya, jatuh sedikit, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kasihan itu menyebut nama sembarangan itu. Ya, kita menyebut nama Tuhan ketika kita berdoa, berseru kepadanya, menyatakan iman kita. Halo? Bukan lagi main-main, sebut-sebut nama Yesus. Wah. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Sebut sesuai dengan keperluannya. Waktunya tepat, tidak sembarangan. Nah, ternyata orang itu bersuruh dalam nama Yesus. Matius pasal 7 itu. Bersuruh-suruh dalam nama Yesus, membuat mujizat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Tetapi kelakuannya adalah jahat. Perbuatannya jahat. Maka Tuhan katakan, enyah, aku tidak mengenal engkau, hai yang melakukan kejahatan. Yesus adalah hakim. Dia penentu, dia tahu orang ini sungguh-sungguh percaya atau tidak, orang ini sungguh-sungguh ke gereja atau tidak, orang ini sungguh-sungguh melayani atau tidak, orang ini percaya atau tidak. Yesus tahu. Tidak bisa kita berpura-pura, sebab Dia adalah hakim yang adil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapa tidak menghakimi siapapun.
melainkan telah